Grand Prix San Marino hari Minggu yang diwarnai dengan kondisi yang berubah-ubah telah memicu perdebatan baru mengenai radio tim bergaya Formula One yang diperkenalkan ke MotoGP. Hujan ringan memainkan peran penting dalam Grand Prix 27 lap hari Minggu di Misano. Ketika hujan yang sangat singkat di lap ke-7 membuat pemimpin klasemen Jorge Martin mencoba mengganti motornya ke setup basah ketika ia berada di urutan kedua. Pembalap Pramac Martin adalah satu-satunya pembalap dari grup terdepan yang melakukan hal tersebut, dengan total 6 pembalap yang menuju pit lane untuk berganti motor. Namun, hal ini terbukti menjadi kesalahan strategi, karena hujan segera reda dan keenamnya terpaksa kembali ke motor kering mereka. Martin berakhir di urutan ke-15 dan keunggulannya di klasemen terpangkas dari 26 poin setelah kemenangan sprint yang dominan atas Francesco Bagnaia menjadi hanya 7 poin. Dalam beberapa pekan terakhir, ada rumor yang menyebutkan bahwa Dorna Sport ingin menguji coba komunikasi radio dari motor ke tim di MotoGP. Hal yang telah dibicarakan dan diuji coba dalam beberapa kesempatan di masa lalu, tetapi tidak pernah menjadi implementasi di dunia nyata. Informasi yang tersedia bagi para pembalap saat berada di lintasan terbatas, terutama pada pitboard dan dashboard motor mereka dan apa yang dapat mereka lihat dan rasakan sendiri. Ketika ditanya apakah hal ini akan berguna di GP San Marino, pemenang balapan Marc Marquez mengatakan bahwa hal ini akan bagus untuk balapan. Tetapi saya tidak yakin tim akan dapat menilai kondisi di lintasan dengan lebih baik daripada pembalap apabila terjadi pergantian motor. Bagnaia yang berada di posisi kedua mendukung komentar Marquez dengan menambahkan, itu tergantung pada cara mereka melakukannya, bagaimana mereka mengembangkan hal semacam ini. Enea Bastianini yang berada di urutan ketiga dalam Grand Prix tersebut setuju dengan rekan-rekannya di Ducati, sambil menegaskan bahwa teknologi yang digunakan di pit lane untuk menilai kondisi lintasan secara akurat haruslah sangat canggih agar bisa dilakukan. Jorge Martin mengakui kesalahan besar dalam mengambil keputusan berisiko tinggi pada balapan seri ke-13 MotoGP San Marino 2024. Pembalap Prima Pramac itu benar-benar menjadi sorotan walau untuk alasan yang tidak diharapkan pada balapan MotoGP San Marino. Di sirkuit Misano Rimini, Italia pada hari Minggu kemarin, Martin disorot bukan karena aksi brilian atau kecepatan gilanya. Akan tetapi Martin mengundang pertanyaan karena keputusan besar yang ternyata berubah menjadi blunder. Martin memulai balapan dengan cukup baik untuk mengamankan posisi kedua di belakang rival utamanya, Francesco Bagnaia. Martin sudah sangat dekat dan bahkan terlalu dekat sampai hampir menyeruduk bagian belakang motor Bagnaia dalam satu kesempatan. Akan tetapi ketika gerimis turun di pertengahan balapan, pembalap asal Madrid Spanyol itu tidak membuat keputusan yang tepat. Setelah beberapa kali mengalami momen kehilangan kendali motor Ducati Desmosedici GP24 karena lintasan yang licin, Martin memutuskan untuk kembali ke pit untuk berganti motor dengan setelan ban wet untuk trek basah. Akan tetapi Martin tampaknya tidak mengira rombongan di belakangnya mengambil keputusan yang berbeda. Benar saja, setelah satu lap berlalu, gerimis itu pergi. Malah Martin sudah terlanjut berganti motor dengan ban wet. Alih-alih mengejar, dia malah makin tertinggal dengan pace yang lebih pelan. Karena gerimis benar-benar pergi, trek mulai mengering. Mau tak mau, Martin harus kembali ke pit lane lagi untuk berganti motor ban slick untuk trek kering. Setelah balapan, Martin mengakui bahwa keputusannya untuk berganti motor tadi terlalu buru-buru. Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, nyaris meraih podium pada seri terakhir Red Bull Rookie Cup 2024. Veda tampil cemerlang sejak awal lomba pada race 2 Red Bull Rookies Cup yang digelar di sirkuit Misano, Italia pada Minggu kemarin. Tampil berbeda dari balapan-balapan sebelumnya, Veda langsung tampil menyerang ke barisan depan untuk terus mengincar posisi pertama. Alhasil pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu sempat beberapa kali memimpin jalannya balapan.
Veda bahkan masih sempat memimpin balapan pada 5 lap terakhir sebelum finish. Namun posisinya harus merosot hingga keluar dari posisi 3 besar. Veda berada di posisi keempat pada lap-lap terakhir. Meski begitu, Veda terus menyerang pada lap terakhir dan berusaha untuk memburu podium. Sayangnya Veda akhirnya harus puas dengan raihan finish di urutan keempat. Hasil tersebut lebih baik dibanding pada race 1 kemarin saat ia finish di urutan ke-8. Penampilan Veda juga lebih baik daripada race pertama yang sebelumnya selalu berada di grup belakang dan hanya menyerang pada lap-lap terakhir. Balapan ini juga menjadi perebutan juara antara dua pembalap Spanyol, yakni Alvaro Carpe dan Brian Uriarte. Carpe yang pada balapan kali ini finish kedua akhirnya menjadi juara Red Bull Rookies Cup 2024 dengan selisih 2 poin saja dari Uriarte. Adapun Veda mengakhiri dengan berada di peringkat ke-8 pada klasemen akhir lewat torehan 112 poin. Salah satu kemitraan paling sukses dan ikonik di dunia motorsport akan berakhir setelah 2024 karena Repsol tidak memperpanjang kontrak dengan Honda. Repsol telah mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri kerjasama selama 30 tahun dengan Honda pada akhir musim MotoGP ini. Perusahaan minyak raksasa asal Spanyol ini telah menjadi sponsor Honda sejak 1995, sebuah kemitraan yang telah menghasilkan salah satu livery paling terkenal dalam sejarah balap motor. Repsol mulai mengurangi komitmennya kepada tim pabrikan Honda tahun ini, yang mendorong pabrikan asal Jepang tersebut untuk meninggalkan skema cat serba oranye dan memilih corak hibrida yang memadukan warna korporat mereka. Repsol telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sponsor saat ini dengan Honda Racing Corporation (HRC) di kejuaraan dunia MotoGP yang akan berakhir pada 31 Desember tahun ini. Demikian pernyataan dari Repsol. Berita yang dilaporkan oleh Autosport pada bulan Mei ini diumumkan secara resmi beberapa jam setelah MotoGP San Marino di Misano, di mana kedua pembalap Repsol Honda, Luca Marini, dan Joan Mir terpaksa mengundurkan diri karena sakit. Mir tidak ambil bagian dalam sesi apapun di akhir pekan Grand Prix, sementara Marini baru diumumkan pada Minggu pagi setelah ia berada di urutan ke-21 dari 23 pembalap. Dengan absennya Mir dan Marini, Honda diwakili oleh duo LCR Johan Zarco dan Takaki Nakagami serta pembalap wildcard Stefan Bradl. Repsol dan Honda telah menikmati kemitraan yang sukses selama 3 dekade terakhir dengan orang-orang seperti Mike Doohan, Alex Criville, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner, dan Marc Marquez yang semuanya memenangi kejuaraan dengan menggunakan warna oranye yang terkenal dari merek oli tersebut pada motor Honda mereka. Namun penurunan performa Honda dalam beberapa tahun terakhir membuat masa depan hubungan mereka dipertanyakan. Dengan keluarnya Marquez dari tim pada akhir tahun lalu menjadi pukulan telak bagi mereka. Selisih poin Francesco Bagnaia dari Jorge Martin terpangkas banyak setelah drama di balapan MotoGP San Marino 2024. Marc Marquez yang menjadi juara lomba perlahan mendekati 2 besar. Peringkat 3 besar klasemen MotoGP 2024 masih dihuni Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez setelah rampungnya seri balap ke-13 di MotoGP San Marino 2024 Italia. Namun persaingan 3 pembalap yang sama-sama menunggangi motor Ducati Desmosedici GP tersebut makin sengit. Marc Marquez yang berhasil menjadi pemenang balapan utama berkat aksi hebatnya di sirkuit Misano, Italia, perlahan mendekati posisi 2 besar. Marquez kini mengalami pertambahan poin cukup signifikan dengan mengantongi 259 poin. Pembalap 31 tahun dari tim Gresini tersebut telah membukukan 2 kemenangan dalam 2 pekan beruntun, setelah sebelumnya meraih hasil serupa di GP Aragon. Keberhasilan Marquez tidak lepas dari kecerdikannya dalam memanfaatkan kondisi hujan gerimis yang turun sesaat pada pertengahan balapan. Marquez paling percaya diri dalam mengontrol laju motor di atas trek yang mengering.
Dia mengambil kesempatan untuk maju ke depan saat sejumlah rival mengganti motor dengan setelan ban khusus trek basah dalam flag to flag. Sementara itu, Francesco Bagnaia harus puas dengan raihan runner-up. Lagi-lagi dia harus menahan ambisi untuk mencicipi podium tertinggi. Setelah diasapi Marquez, Bagnaia tetap mengakui keunggulan calon rekan setimnya pada musim depan tersebut. Meski wajahnya agak kecewa, tetapi hasil runner-up dari sprint dan balapan hari ini tetap membuat dia bersyukur.